Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saat itu Tuhan Yesus menggembusi murid-murid Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Dan di sini ditulis, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang itu ini berlaku bagi orang yang ada Roh Kudusnya. Karena Roh Kudus itu pasti ada di orang-orang yang memiliki hal-hal yang sedikit banyak sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan orangnya mengampuni ya. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Tapi di sini dikatakan, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Orang-orang yang ada Roh Kudus pasti mempunyai hati yang suka mengampuni. Disakiti apapun pasti suka mengampuni. Tapi Tuhan Yesus juga katakan kan, ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu mendukakan Roh Kudus. Orang-orang yang ada Roh Kudus kan berarti ada bersemayam Roh Kudus ya. Makanya kalau mendukakan ada sesuatu hal yang mendukakan Roh Kudus, itu berarti pertamanya pasti mendukakan orang tersebut. Orang yang ada Roh Kudus pasti suka mengampuni, tidak mencari-cari kesalahan orang seperti Tuhan Yesus yang datang menyelamatkan, bukan menghakimi. Tapi Tuhan Yesus sendiri katakan, apabila kamu mengampuni dosa orang itu tetap ada. Apabila kamu tidak mengampuni dosa orang itu tetap ada. Jadi kita sebagai orang Kristen yang tahu tentang ajaran Tuhan Yesus ini, jangan biarkan diri kita semena-mena terhadap orang lain. Mungkin orang itu yang kita sakiti terus-menerus, mengampuni terus-menerus. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, yang tahu hati orang tersebut, walaupun orang tersebut sudah mengampuni, tapi Roh Kudus yang di dalam diri orang itu yang tahu hatinya tersakiti atau tidak, Roh Kudus berduka atau tidak. Jadi di sini benar-benar pelajaran bagi kita. Jangan menyakiti hati orang lain. Berbuatlah seperti Tuhan Yesus, menyelamatkan bukan menghakimi. Amin ya. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata, apabila kamu mengampuni dosa orang, dosamu baru diampuni. Apabila kamu tidak mengampuni dosa orang itu tidak diampuni. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata lain lagi setelah mengembuskan Roh Kudus. Dikatakan apabila kamu mengampuni dosa orang itu diampuni. Tapi apabila kamu tidak mengampuni dosa orang lain, dosa itu tetap ada. Jadi pelajaran bagi kita orang-orang Kristen, jangan berbuat semena-mena. Karena orang-orang yang ada Roh Kudus pasti orang-orang yang suka mengampuni. Karena dia tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus pasti harus mentaati perintah Tuhan Yesus. Padahal perintah Tuhan Yesus adalah mengampuni. Apabila tidak diampuni, dosanya juga tidak diampuni. Tapi di sini Tuhan Yesus katakan, apabila kamu mengampuni dosa orang itu diampuni. Tapi di sini katakan, jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Untuk orang-orang yang ada Roh Kudus. Maka dikatakan mendukakan Roh Kudus. Kita paham ya di sini. Orang-orang yang ada Roh Kudus pasti belajar mau menjadi seperti Tuhan Yesus, belajar mengampuni terus-menerus seperti Tuhan Yesus. Tapi di sini dikatakan, yang setelah mengembuskan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkata, apabila kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Apabila tidak, dosanya tidak diampuni. Maka ada kata-kata mendukakan Roh Kudus ya. Ini pelajaran bagi kita. Untuk bisa mendapatkan Roh Kudus, kita harus seperti Tuhan Yesus, mengampuni terus-menerus. Tapi Tuhan Yesus juga katakan, apabila kamu tidak mengampuni dosa orang itu tetap ada untuk orang-orang yang ada Roh Kudus.
Jadi kita juga jangan sombong. Aku ada Roh Kudus, aku tidak mau mengampuni. Biar orang itu dosanya tidak diampuni. Jangan sombong seperti itu. Kan kita tidak tahu Roh Kudus itu masih ada di kita atau tidak. Karena Roh Kudus kan ada di dalam hati kita. Tahu keadaan hati kita, jiwa kita, roh kita. Kita belajar mengampuni tapi Roh Kudus tahu hati kita. Berduka atau tidak. Jadi pelajaran untuk semua orang Kristen, jangan semena-mena atau bertindak yang menyakiti orang lain. Tapi untuk orang-orang Kristen juga jangan sombong merasa ada Roh Kudus sehingga tidak mengampuni. Karena kita tidak tahu Roh Kudus tetap tinggal di kita atau tidak saat itu. Apabila kita sombong, berbuat semena-mena, Roh Kudus tentu tidak mau tinggal ya. Karena kita tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus ya. Karena Tuhan Yesus katakan tidak diampuni. Dosa yang tidak terampuni adalah mendukakan Roh Kudus. Amin ya.